Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, para orang tua yang ingin memasukkan anaknya di pondok pesantren, ini tips buat panjenengan semuanya agar secara tepat bisa memilih pondok pesantren sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan, apa yang dibutuhkan oleh anak. Yang pertama, yang perlu panjenengan lakukan saat panjenengan mau memasukkan anak ke pondok pesantren, yaitu panjenengan harus bisa mengenali, mengerti kemampuan dari anak panjenengan itu seperti apa. Kemampuan anak panjenengan. Jadi memasukkan pondok pesantren itu bukan menurut panjenengan, tidak, tetapi sesuaikan dengan kemampuan anak panjenengan. Anak panjenengan itu kemampuan intelijensinya seperti apa, kemandiriannya seperti apa, responsibility-nya bagaimana, respon itu sosial, motivasi, keinginannya seperti apa. Kalau panjenengan sudah mengenali 3 hal ini, kemampuan anak panjenengan, intelijensinya, kemandiriannya, terus kemudian responsibility-nya, motivasinya, maka panjenengan nanti selanjutnya adalah melihat pondok pesantrennya, visi misinya itu seperti apa. Visi misi pondok pesantren yang akan panjenengan daftarkan untuk anak panjenengan. Mengetahui visi misi ini sangat penting loh Bapak Ibu. Ya, sangat penting karena ini nanti akan menentukan seperti apa, bagaimana anak panjenengan akan menjadi apa dan prosesnya itu bagaimana. Itu harus panjenengan ngerti ya dari visi misi sebuah lembaga pendidikan atau pondok pesantren itu. Contoh kalau Ainul Yakin, visinya Ainul Yakin itu apa? Menjadi lembaga pendidikan internasional terdepan terkemuka menjadi pusat studi dunia. Di sana ada 3 tipe anak. Tipe serba bantu, aran bantu, dan mandiri. Disebut juga Ainul Yakin itu sebagai pondok pesantren inklusi. Jadi tidak hanya anak serba bantu saja, tetapi di sana ada anak yang memang berkebutuhan khusus, yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, yang output belajarnya itu mereka hanya bisa mengurus dirinya sendiri. Kemudian ada tipe anak arahan bantu yang output belajarnya ada dia memang dicetak di kader. Memang mereka itu hanya memiliki keterampilan ya, memiliki sebagai pekerja, ya, memiliki keterampilan sebagai pekerja, ya. Terus kemudian anak mandiri ini ada 3 yang outputnya. Yang pertama adalah dia dicetak menjadi pekerja profesional, yang kedua dicetak bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa mengelola lapangan pekerjaan. Nah Bapak Ibu, ini panjenengan harus tahu, ya, harus tahu. Jangan sampai panjenengan itu salah memasukkan gitu loh ya. Ini Abi Guru lihat panjenengan karena anak panjenengan di rumah itu rewel, ya panjenengan sibuk kerja, sibuk itu, ini dan lain sebagainya, anaknya ngamuk, anaknya mengancam, dan lain sebagainya. Akhirnya panjenengan cari, yang penting anaknya bisa keluar dari rumah panjenengan. Akhirnya panjenengan asal masukkan saja, tanpa harus melihat dulu secara detail, visi misinya seperti apa, pengajarnya bagaimana, dan seterusnya. Akhirnya apa? Panjenengan kecewa dengan lembaga itu. Gimana ini anakku? Di sini kok malah disuruh itu, disuruh ini. Anakku kok malah sakit-sakitan. Anakku kok malah gudiken. Anakku malah begitu begini. Nah, ini karena panjenengan semuanya tidak melihat dulu visi misi ya pendidikan, arahnya seperti apa, bagaimana dari pondok pesantren itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bismillah, ketika panjenengan ya sudah memasukkan anaknya ke satu pondok pesantren, ya sudah pasrah saja. Kalau tidak pasrah panjenengan kecewa, anaknya diambil, dibawa pulang, ya tidak setuju itu dan sebagainya, karena memang tidak sesuai dengan keinginan jenengan. Lah akhirnya apa? Panjenengan jelek-jelekkan pondok pesantren, panjenengan nyalah-nyalahkan pondok pesantren. Itu gimana pondoknya tidak profesional, tidak itu ini dan sebagainya. Masya Allah. Jadi inilah Bapak Ibu, pentingnya kita semuanya mengenal, mengerti, memahami sebelum memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Bismillah, insya Allah ketika kita mengetahui, memiliki pengetahuan, insya Allah kita akan lebih mantap di pondok pesantren itu. Bismillah.